Gimana Pak PPKM ini Pak? Wah sekarang mah susah PPKM, nyari duitnya sulit banget. Sangat sepi banget, benar-benar sangat menjelit sekali. PPKM ini ya sangat meresahkan bagi kita ya seorang pedagang malam gini ya. Kalau sisi positifnya ada bagus juga mas ya untuk pencegahan. Ya. Tapi kalau sisi negatifnya banyak yang berdampak buat semuanya. Apalagi Pelanggan, saya ke warung juga berdampak ya online, onlinenya offline-nya juga berdampak sepi. Orang dulu kan ada anak sekolah lumayan, sekolahan. Sekarang susah. Orang-orang jarang keluar takut. Anak-anak mau keluar nggak boleh kadang-kadang. Iya. Sepi. Masalah penjualan turun memang tak akui turun. Kalau dibilang turun ya hampir antara 8 kali lipatan, 10 kali lipat. Sangat pengaruh banget untuk usaha kecil. Pembelinya itu udah nggak ada yang keluar jam-jam segini. Setengah bulan cuma 150 yang duit itu. Setengah bulan itu 150.000. Iya. Ya ampun Bang. Bener aslinya nggak. Kadang-kadang lagi nih apa kosan nggak sih pakai teh manis? Ya ampun. Teh manis loh. Iya, teman udah manis. Di masa yang sulit ini tanpa kita sadari sedikit demi sedikit kita termakan oleh emosi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Ini masa yang benar-benar sulit. Jumlah infeksi juga pecah rekor, kematian meledak, adanya PPKM yang pastinya sangat menjerumuskan ekonomi kita ke jurang yang sangatlah dalam. Saya pun juga sama dengan anda-anda sekalian, saya juga merasakan susahnya. Saya hingga saat ini tidak bisa pulang ke Malang, harus stay di Jakarta, bertahan di sini karena PPKM darurat. Awalnya 2 bulan yang lalu saya ke Jakarta untuk editing film terbaru saya, namun ketika PPKM diumumkan, saya memilih untuk mentaatinya dan stay di sini, bertahan di sini di Jakarta. Pemerintah jancuk, PPKM jancuk, masyarakat jancuk, prokes jancuk, kita saling tuding, saling menyalahkan satu sama lain. Namun patut diingat, kita punya musuh yang sama, yaitu Corona. Jadi Corona sing jancuk, Corona jancuk. Seharusnya kita sadar ini dan berhenti menyalahkan satu sama lain. Di masa yang sulit ini kita harus bahu-membahu, tolong menolong. Jika ingin pandemi ini cepat selesai, tolong menolong dan disiplin kuncinya. Seperti di awal video ini tadi, yang paling terdampak Corona ini adalah masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kecil, pedagang kaki lima, usaha-usaha UMKM, terus juga warung-warung kecil ya kan. Corona melunjak, terus PPKM diadakan. PPKM membuat penghasilan mereka turun drastis. Ya miris sekali. Saya tuh ya sudah ngobrol agak banyak sih dengan beberapa warung-warung kecil di sekitaran saya ini ya kan. Saya ini di Jakarta itu tinggalnya di Jakarta Selatan, itu di daerah Cipete, di daerah Jinawi. Ya ini di hotel kecil gitulah. Di dalam kamar hotel ini ya kadang saya menghabiskan waktu membaca, nonton gitu ya, tapi ya kadang bosen. Jadi 3 hari atau 4 hari sekali kadang saya keluar dari kamar hotel ini. Tapi keluar pun juga saya menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Di dalam tas saya itu pokoknya ada hand sanitizer itu selalu, terus ada masker cadangan. Terus yang saya pakai itu masker selalu double gitu ya. Saya berjalan. Jadi saya suka jalan ya, bukan yang jogging gitu ya, tapi berjalan doang. Dari lingkungan saya ini di Hajinawi, terus ke utara itu ke Blok A, terus ngalor Blok M, ngalor ASEAN ya kan. Setekan ASEAN ini kadang sih lumbu-lumbu ngasuh-ngasuh delok suri-suri itu kan enak kan ya. Lanjut Sisingamangaraja, ngalor mana sampai Sairi Jenderal Sudirman. Tapi masih ke utara lagi loh ya, ini masih ke utara lagi. FX masih terus. Selalu kalau misalnya udah sampai sini ini udah terbenam nih mataharinya. Nah sampai di persimpangan Sudirman Semanggi ya, Sudirman Semanggi. Kadang kalau misalnya mood saya bagus ya saya teruskan ke utara lagi ya sampai Bundaran HI. Tapi misalnya kalau nggak mood ya belok kiri ke Semanggi, terus TVRI, terus Hotel Mulia, terus ketemu Kucing ini. Selalu kalau misalnya lewat sini ketemu Kucing ini. Terus Plaza Senayan ya, ini udah mengarah ke selatan lagi kan, ini udah mengarah ke selatan lagi, terus jalan pulang lagi ke Hajinawi. Nah itu sering saya seperti itu. Sembari saya berjalan, saya itu kan mencari makan ya, mencari makan yang saya beli terus saya bawa pulang. Ya ini yang membuat saya seringkali mengobrol dengan ya pedagang warungnya lah ya. Ya saya juga ngobrol tanggapan mereka tentang PPKM ini, terus jualannya gimana. Kurangnya 70% lah. 70% Pak? Iya, biasanya dapat 100, sekarang dapat 30. Biasanya dapat 100, sekarang 30. Iya. Kadang-kadang
hanya dapat makan aja per hari. Ini benar-benar ada darurat. Siang ada orang, apalagi malam. Kadang-kadang kita lagi orang beli-beli gerombolan diusir-usir sama Satpol PP. Kalau pedagangnya nggak diusir, tapi karena orang-orang ngumpul beli kopi 2-3 orang, diusir, ikut-ikutan diusir juga. Ada sama PP. Ya, PPKM kan jam 8 udah mulai. Jam 8 udah tutup ya? Sepi orang. Jadi kita sebagai jualan malam merasa rugi lah. Iya. Apalagi ini bukanya malam kan ini. Iya. Lalapan jam 4 pecel lele kan bukanya sore sampai malam. Iya, sore sama malam. Nah, terus adanya PPKM ini kita jadi agak berkurang omsetnya. Ngaruh bagi orang kecil seperti kita, ngaruh banget. Ngaruh ya. Pendapatnya agak berkurang. Terus orang nggak boleh keluar. Iya. Namanya rezeki kadang-kala ada, kadang-kala nggak ada. Ini dagangan jam segini nih jam 8:30. Gimana Bang? Belum habis ya? Belum habis. Jauh banget kalau dari dulu aku masih normal belum PPKM. Ini kita bisa bertahan dulu deh. Iya. Pokoknya selama PPKM ini penurunannya luar biasa, bukan 2 kali lipat lagi, bilang 80%. Selama setengah bulan cuma yang duit 150.000. Keluar gue sangat pengen ketemu banget. Tapi kalau pulang kita mau bawa apa? Di rumah perlu bekal. Kita bertahan aja dulu, yang penting keluarga sehat. Di sini kita bisa makan, keluarga dari mana aja tuh ada gitu. Nah, di video ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli dari mereka-mereka ini, pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil, usaha-usaha UMKM. Ya, mungkin ada kegelisahan dari Anda-Anda yang menengah ke atas untuk memberi kepercayaan kepada pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil ya. Nah, dan juga di sisi lain, pedagang-pedagang kecil itu banyak sekali yang mereka tuh punya pesan-pesan yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan gitu loh. Ya ke semua masyarakat ya. Sehingga saya di sini yang punya followers lumayan dan saya punya power untuk berbicara, ya saya ingin menjadi jembatan antara kedua belah pihak ini gitu loh. Jembatan apa? Jembatan komunikasi lah. Ketika saya banyak mengobrol dengan pedagang-pedagang kecil itu ya, di warung-warung kecil itu, banyak sekali loh dari mereka yang taat protokol kesehatan, banyak. Masker terlalu pakai, ini selalu pakai sabun. Sabun ya, ada ya Pak ya? Ada airnya juga ya? Air terus setiap ini pakai sabun ya? Iya. Tisu juga selalu ada, sabun ada. Wah, komplit ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah, mulai dari dagang, pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Ini saya bawa hand sanitizer. Sanitizer-nya ditaruh di sini ya? Apabila orang mau beli aqua silakan diambil sendiri. Iya. Kalau kebersihan saya utamakan Mas. Apalagi di musim-musim kayak gini kan musim corona gitu. Saya selalu nyediain ini Mas. Oke. Sanitizer. Iya. Masker saja saya pakai terus, nggak pernah saya copot. Bagus. Selalu pakai aturan, ya pakai masker, lalu jaga kebersihan, lalu pakai tiap hari. Masker, pakai sanitizer. Selalu ya, sedia ya Bang? Siap. Ya itu Mas, sebenarnya ya kalau kita ngikutin prokes, insya Allah juga nggak apa-apa. Ini aja aku tiap 2 hari sekali juga tak semprot. Oke. Tembok-tembok tetap tak semprot. Bawa semprotan sendiri. Oke. Nah kalau kita nungguin dari pemerintah, kalau nggak kita waspada ya kita sendiri yang kena. Intinya gini aja lah, kita yang jaga sendiri. Nah, mereka itu sampai segininya agar pembeli itu tidak takut, agar membeli jajanan mereka. Ya ini yang membuat hati saya tuh kadang bercampur aduk ya teman-teman ya. Karena di sisi lain itu saya bangga ya. Ya bangganya itu karena ya ampun ya Allah, ini kok sampai segininya ya mereka berikan itu ya servisnya agar ya menjaga kebersihan, berarti menjaga keselamatan kita sebagai pembeli kan. Terus juga di sisi lain itu saya juga sedih, bercampur aduk. Sedihnya itu kenapa? Karena mereka tuh jualan itu dalam 1 hari, mereka itu mungkin untungnya itu cuma 20.000, 30.000. Sekarang ya PPKM. Kalau misalnya nggak PPKM itu mereka kadang bilang ya sampai 50.000, 60.000 per Mas, itu berarti lagi rame Mas untungnya. Oke. Tapi sekarang itu 30.000 itu aja ngos-ngosan katanya. Nah itu loh, mereka masih sisihkan 10.000 untuk membeli masker, membeli hand sanitizer agar menjaga kebersihan. Nah itu loh saya, ya ampun, kayak sedih gitu loh. Orang-orang seperti Pak Rianto, Pak Aryo, Pak Rosidi itu orang-orang baik, menjaga keselamatannya pembeli di era pandemi ini dengan terus-menerus menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Orang baik mereka itu.
Namun ya banyak juga yang masa bodoh dengan prokes itu ya, wah banyak. Wah lama susah mas beli masker segala, mending untungnya buat saya aja bulet-bulet ya. Ya kalau misalnya seperti ini ya bakal kalah kalian. Pembeli di era ini itu semakin hati-hati melihat dari kejauhan kalian nggak pakai masker ya kan, kalian jualan apa gitu nggak pakai masker, ya ogah beli ya belok menggo sing liyane sing di sing luwih resikan, oh aku nggak masker itu kuning gini wae. Nah anda itu udah kaki 5 ya harus jaga kebersihan. Kalau nggak jaga kebersihannya bakal kalah sama yang di mall. Itu katanya Pak Rosidi itu bilang gitu ke saya. Ya kalau kita nggak jaga kebersihan, kita tidak bisa bersaing sama yang di mall-mall. Oh iya. Kita kan perlu jaga kebersihan. Setuju. Kaki 5 tapi nggak kalah bersih ya bang ya? Nggak kalah bersih. Oh, iya. Loh saya kini gak jaga kebersihan yo kalah toh karo liya-liyane. Oh. Apalagi posisi aku kan kaki 5. Oh iya. Kalau nggak kita mulai dari kita sendiri, siapa lagi? Gitu loh. Setuju Pak. Kita memberi ibarat kebersihan, kita utamakan. Kalau orang makan nyaman kan kita enak. Sip. Oke, setuju. Masalahnya kalau nggak ada kebersihan, orang tuh pada takut. Apalagi di musim kayak gini, kita pun harus bisa menjaga semuanya. Oh iya. Oh iya, kalau nggak pakai kebersihan ya pelanggan pada pergi. Iya. Masker saja saya pakai terus, gak Iya. pernah saya copot. Bagus. Kalau enggak pelanggan bisa kabur gak berani makan. Iya. Mungkin kalau nggak kebersihan, pelanggannya pada takut. Oh iya. Jaga-jaga rajin. Dodolan senajan nang pinggir dalan iku kudu value proposition. Misalnya gak ada value proposition ya bakal kalah karo sing modelan-modelan inovatif golongannya si Pak Rosidi ku mau. Saya itu ya, simple saya itu. Saya itu percaya kalau misalnya kita sudah menanam kebaikan, ya kita akan panen itu kebaikan juga. Yang ditanam sama yang golongannya Pak Rianto itu tadi, itu adalah kebaikan. Maka nanti akan menuai kebaikan pula. Dagangan beliau, ya akan saya promosikan. Teruntuk teman-teman influencer lain, konten kreator lain gitu, jika kalian di masa yang sulit ini sering sekali membuat konten, membagi-bagikan keuntungan kalian, uang gitu ke pedagang-pedagang kecil seperti yang di video ini gitu, itu bagus sekali, saya pun juga mengapresiasi. Namun jangan uang saja kalau bisa kalian juga promosikan dagangan mereka, karena jika cuma uang itu akan habis. 1 minggu, 2 minggu atau minggu-minggu setelahnya gitu, kalian beri berapa, 500.000, 1 juta, 2 juta itu akan habis. Namun jika kalian promosikan gitu kan ya dagangan mereka, maka mereka akan mendapatkan pelanggan yang banyak sehingga mereka akan kerja terus. Jadi mindsetnya itu mindset kerja, bukan mindset ngemis jadinya gitu loh. Jadi kalian alangkah baiknya juga promosikan, itu bagus sekali agar mereka dapat pelanggan terus-terusan dan mereka terus kerja. Yang gak menerapkan prokes, ngapain saya promosikan? Orang saya deketin aja ogah kok. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, monggo membeli dari mereka-mereka ini yang menengah ke bawah, yang usaha-usaha kecil, UMKM, warung-warung kecil. Mari saling membantu agar perputaran ekonomi itu ya lebih bergerak di kalangan ekonomi yang menengah ke bawah ya kan. Belilah dari mereka. Karena di samping harganya itu murah, saya tuh juga bisa bilang itu enaknya tuh ya nggak kalah dengan yang udah punya nama kok. Dan juga itu ya ini keunggulannya ya, dapatnya banyak gitu loh. Murah dapatnya banyak loh gitu loh. Nah seperti itu teman-teman, saling gotong royong, bantu membantu. Karena yang paling terdampak itu mereka yang di kalangan menengah ke bawah itu yang paling terdampak. Oleh karena itu kita harus yang merasa punya itu harus membantu mereka. Kegelisahan itu tadi sudah saya bantu untuk jembatani lah ya komunikasinya ya kan. Yang punya duit untuk membeli yang dari menengah ke bawah, oh enggak kayaknya mereka kotor gitu. Ini dari video ini tadi kalian sudah melihat banyak kok dari mereka yang sampai segitunya untuk kalian, demi keamanan kalian calon pembelinya. Oke, di penghujung ya ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol ringan tentang COVID ini, terutama orang-orang yang nggak percaya COVID. Teruntuk orang-orang yang nggak percaya COVID, meleo matamu cuk. Saya itu atau masjid itu rungokno semakin gelek ya, semakin sering mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu semakin sering. Aku cerita aku melaku kok gini Haji Nawi ngewalor ngalor ya kan, liwat kan akeh ganggang ngono kan ya. Gendera kuning mana? Nah di kene Jakarta rek, iki gendera itu gendera kuning lah misalnya meninggal. Nah misalnya di Jawa Timur kan kebanyakan, di Malang, Surabaya itu kan gendera putih kan ya. Nah ini gendera kuning loh. Semakin apa ya? Semakin dekat lah lingkarannya COVID itu semakin dekat. Nah misalnya biyen-biyen wingi-wingi
sing kena covid iku misalnya mau ono kabar oh covid ngono. Oh berarti iku koyo sik lingkarane sik jauh ngono, sik koncone koncoku maneh ngono. Saiki wis cewidek. Kadang tonggo-tonggomu barang di sebelah omah, kadang ya beberapa teko omamu ya wis kena covid, marono sing meninggal, keluargamu, terdekatmu ya kan, kerabatmu semakin cilik lingkarannya. Lah apa Mas? Nganggo masker rene gadel kok ne ancuk. Aku lho ket biyen ora tau nganggo masker ya, ora tau loro kok. Bersyukur cuk gadel matamu kono ku oleh imunmu iku apik. Bersyukur ojo sombong dadi wong. Awakmu semenjak covid iki ono ya kan ya. Durung tau loro atau durung tau drop iku berarti imunmu apik. Awakmu terlahir dengan imun sing apik. Aku ndek kene ya koyo ngono rek. Aku kecil iku ya. Nek misale sekolah biyen ya, kanca-kancaku izin gak mlebu sekolah ngono ya. Surat-suratnya kadang ya penyakitnya apik-apik ngono lho jenenge koyo bos-bos keren-keren ngono ya. Aku ya apa mencret, pol-polan apa demam atau panas titik. Gak tahu aku seumur hidup ya mlebu rumah sakit iku di opname gak tahu. Di infus sih gak tahu aku. Aku ki wedi, jane wedi. Jarum suntik iku wedi. Mulane pas wingi aku disuntik vaksin iku ya. Ning ngarepe wartawan ngono kan akeh kan ya. Aku ya sok kulai tapi di dalam hatiku cuk gatel, matane cuk gatel. Wedi aku jane koyo ngono iku. Aku gak tahu loro dari awal Covid sampai sekarang. Bahkan dari tahun 2019 sampai sekarang aku belum sakit. Padahal opo ae wis tau tak lampahi mulai tahun 2019 nganti saiki. Wah, oke. 2019 promo ya wis ben loro. Terus 2020 Januari corona, iku sing di Wuhan ya iku ya. Terus syuting kan ya wis ben series ya kan ya. Iku sih aman iku corona sing di Wuhan. Terus rampung Maret aku syuting ya wis ben 3. Dadakno corona mlebu iku. Indo terus syuting oleh 3 dino durung rampung 5 bungkus ya kan. Terus lanjut September 2020 syuting ya wis ben 3 kan dilanjutno maneh kan aku mau sing kukut iku mau 3 dino kukut iku mau dilanjutno maneh di tengah pandemi. Dadi mesti kudu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sak minggu sakali ku dicolok hidungnya ya, irungnya dicolok antigen ya kan. Syuting nganggo kawasan juga ya 1 2 3 ya demi keamanan kan ya, protokol kesehatan ketat banget. 2021 Maret syuting loro ati makin ketat protokol kesehatan ya. Iki lek sing wingi sak minggu sekali sogok irungnya saiki 3 atau 4 hari sekali disogok irungnya ya antigen. 3 bulan lalu hingga sekarang iki ya aku sih bolak-balik nang Jakarta ya kan ya. Ngedit filmnya ya kan ya. Dan tak pikir-pikir mana ya. Mulai biyen nganti saiki aku ket sadar. Lho aku durung tau loro ya. Iku berarti imunku apik. Tak syukuri, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dia ono aku langsung keluar-keluar, gak usah nggawe masker, aku lo gak tau loro ya kan. Gak sombong, ojo menyombongkan diri. Yang bagus itu adalah imun saya. Saya sendiri nih. Nah tapi bapak ibuku, keluargaku sing liyane, ya kan, kerabatku, tonggo-tonggoku. Imunnya apa aku kan gak ngerti gitu kan ya. Nah aku masih bisa menjadi orang tanpa gejala yang cuman ketempelan virusnya tok tapi bisa menularkan ke orang lain. Aku ini gak kenapa-kenapa ngono lho. Maka dari itu saya harus tetap taat prokes, masker nganggo terus. Nah misalnya nang-nang metu-metu masker selalu. Pokoknya intinya jadi manusia itu yang punya perasaan aja, itu aja. Anda tidak hidup sendirian di republik ini, jangan sombong. Kalau sing viral ini contohnya kamu ngerti anak sing wong mukbang covid itu wong dia wong Jombang kan kayak ya. Wis sini cuk ya wong Jawa mana. Nah, mukbang covid cuk gatel. Dadi ana wong loro ya covid ya. Melumah lah wong ya kan di infus ya. Apa di apa ya kayak apa kirunge ya. Sama jadi kan lo, cerah-cerah buat apa? Sama nih. Ngomong, sekitar kan pun. Oke. Cok, gatel. Dan sing gua ada li gua sing belani, Pak. Oh, enggak itu enggak mungkin kalau misalnya orang kena covid kan enggak mungkin bisa dijenguk. Terlepas orang yang sakit itu tadi kena sakit apa ya, misalnya dia pun juga bukan sakit covid ya kan, yang dia pengen perlihatkan itu adalah kesombongan. Terlepas wong iku mau loro apa lho ya, yang pengen dia lihatkan itu kesombongan. Ngapain bikin video di tengah-tengah pandemi seperti ini? Ini itu adalah memperlihatkan kesombongan. Nah misalnya kesombongan ya kan, jungkel kok awakmu. Ling wong Jawa rek mosok gak ya
sakti namung ojo mateni, banter namung ojo banteri, pinter namung ojo minteri. Lah iku lho, wis pinter tapi ojo minteri. Lek kon pinter ya wis pinter biasa, ojo minteri. Ojo sombong, lek sombong keblinger awakmu. Jawa lali Jawane gatel. Nek misale awakmu wis mubang koyo ngono terus awakmu ora apa-apa, berarti imunmu apik. Tapi bukan berarti lek imunmu apik, awakmu sok ngono ojo. Nek misale awakmu nggawe video koyo ngono terus ana wong sing terinspirasi karo awakmu nglakoni ngono sisan, oh mubang Covid lagi viral iki nyoba ya. Dia nong kena Covid iki. Nyoba gini. Dadakno wong iku imune gak sapik imunmu, ya imune mungkin imune elek ya kan ya. Wonge mate terus ya opo? Kapan rampungnya iki cok gatel? Kapan rampungnya iki pandemi? Gak perlu ada pembuktian di era seperti ini. Kita eranya susah. Tidak perlu ada kesombongan, itu nggak perlu di era susah seperti ini. Jangan sombong. Saya sendiri ya, ini pengakuan saya deh. Ini saya nggak pernah mengungkapkan ini ke konten saya, tapi saya bilang saja, saya punya pacar di Jakarta. Pada waktu itu tuh masih bulan apa ya? Setelah Covid masuk Indonesia tuh masih yang wave yang pertama ini ya. Itu saya punya pacar, aku ngerti lah pacarku ya. Nah aku dipacari ya, aku gelek nang omahe, ya kan. Soalnya aku misalnya Jakarta sedang nang omahe, umine lah pinter masak. Jadi aku kadang ya kan nunut mangan arek ya nang omahe dhek. Wis lumayan lah, sak dino rong dino nang kono ya dari arek gak ngetokno dhuwit kanggo mangan ya kan ya. Mangan terus sak dino aku kok wis rodok watuk-watuk ya arek iki. Kenapa kok watuk-watuk? Kamu kenapa kok watuk-watuk? Enggak apa-apa, mungkin karena kehujanan kemarin. Oh iya. Rong dino, 3 dino, 5 dino terus watuk kok tambah wahing terus. Waduh kok medeni kenapa? Kamu cek, Mbok. Ya wis cek ah. Cek di antigen kayaknya. Antigen positif, gatel positif, cuk. Lah berarti kan wingi ket 5 dino wingi tak kancane kadek wis positif ya kan ya. Tapi loh, aku lo gak popo. Berarti apa? Aku adalah orang yang imunnya bagus. Tapi aku gak nge video kan. Aku punya pacar dia ini. Jadi aku lo gak apa-apa. Dia kena Covid, aku baik-baik saja. Terus jangan pakai masker udah. Jangan protokol kesehatan. Ora, aku masih tetap protokol kesehatan. Aku ketat. Nanti gawe. Karena kita masih bisa menjadi orang tanpa gejala yang bisa menularkan ke orang lain. Aku gak apa-apa, gak kena. Nah, menawa moro-moro ibuku, bapakku, sing imune mungkin di bawahku, moro kena gara-gara aku, tanggung jawab apa aku ya kan. Maka dari itu aku masih harus memakai masker karena aku masih punya orang tua, masih ya teman-temanku sekitarku. Jadi kandhanono mbok rek ngomong sing gak gelem masker model-modelan gak ngono iku kandhanono. Uripe ku ndek ndi? Kapan rampunge lho. Iki kan adek iku uripe di masyarakat, dadi ya kudu saling menjaga. Kapan rampunge kira sapa sih sing gak pengen iki rampung rek. Ngono lah, bisa iki wis jam 3 isu iki aku nggawe video ini. Dan mohon maaf kalau misalnya kualitasnya agak gimana gitu ya, karena ini cuman memakai kamera HP, karena saya cuman bawa kamera HP dan mungkin ini nanti suka ngeditnya pakai tablet. Nah, komputernya di Malang nih. Ya inilah, semoga di video ini menyuarakan itu tadi lah ya. Yang paling terdampak itu adalah yang menengah ke bawah, masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu kita yang punya uang harus itulah saling bantu-membantu lah ya. Dan video ini diharapkan juga sudah menjadi jembatan lah aku ya. Aku kok balen-balennya ngomongnya ya suka ngono lah ya. Ngapunten nek misalnya kalau salah ngomong kok ya aku salah ngomong cuma pakai misuwe. Gregetan rek, sumpah dalam gregetan. Tapi itu pun semua ya, apapun yang aku luapkan itu bukan semena-mena pengen memaki atau apa. Aku pengen agar semua ini cepat selesai ya. Itu ke apa ya, gregetannya aku lah. Bukan, nggak bermaksud jelek untuk memaki atau apa ya. Oleh karena itu kalau misalnya saya salah ngomong, mohon maaf. Oke, sembahun matur nuwun ingkang sampun mirsani sedaya, ingkang sampun mirsani damel panjenengan sedaya. Ngeten pun, oke lah. Bye. Saking Jakarta. Tasik konten ten mriki, mboten saged wangsul.